Konten TikTok saya. Contoh begini, ada maling di rumah tetangga kalian. Kemudian kalian mau lihat, pertanyaannya, apakah kalian videokan maling itu? Lalu kemudian kalian katakan di medsos, ya, hei kamu maling, hati-hati ya, nanti aku laporin gitu. Enggak kan? Tapi seharusnya kan kalau maling itu kalian lihat, lalu teriaki maling dan lapor ke polisi. Artinya kalau di peristiwanya adalah di sini, si tersangka ini kan mereview dulu produk klien kami, kan begitu kan? Betul, mereview dulu, kemudian melakukan pengancaman dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Humas Polda dengan tangkapan layar yang menjadi barang bukti yang kami sampaikan. Nah, kalau memang benar klien kami itu bersalah dan dia tidak punya niat secara terstruktur dari awal melakukan pengancaman, laporkan saja. Ini kan dia bilang dia beli, kemudian dia review, atau dilaporin. Nah, artinya niat dia, mensrea dia sudah ada terstruktur dari awal. Ya. Nikita Mirzani kena karma. Dengerin sampai kelar kalau mau tahu gimana Nikita Mirzani yang biasa ngamuk-ngamuk sekarang malah kena karma balik tuh. Dulu dia nyerang orang di sosial media, sekarang dia diproses hukum deh. Dulu ngaku paling berani, sekarang harus siap hadapin hukum sendiri. You pikir dia cuma modal bacot? Salah, dia ngerti cara mainnya. Ngaku di endorse tapi malah minta duit, itu pemerasan. Ngotot bawa kasus ke media, itu framing. Tapi sekarang hukum jalan tuh dan dia yang kena. Kenapa? Karena ada batasan antara gimmick sama kriminal. Dan kalau lu kelewatan, hukum nggak bakal peduli seberapa viral you. Ngaku endorse minta miliaran, dikira bisa menang. Malah kena pasal pemerasan. Hidup dari drama ke drama, tapi sekarang kena drama hukum beneran. Selebriti yang bikin drama udah banyak dan biasa banget. Selebriti yang main hukum buat kepentingan itu strategi. Selebriti yang akhir kejebak sendiri itu karma. Mereka biasa main framing, tapi hukum tetap ada aturannya. Karena sekuat apapun drama, kalau kena hukum ya tetap hukum. Jadi layar percakapan ya, kemudian hasil rekaman dan sebagainya. Nah, 9 barang bukti ini kalau dalam pasal 184 KUHP itu dimasukkan ya, di-compare ya, ketika ini sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penyidik dapat menetapkan tersangka. Seperti itu. Jadi mulai tanggal 3 Desember kita buat laporan, kemudian tanggal 30 Desember itu kami menerima SPDP dan SP2HP bahwa sudah dilakukan gelar perkara dan dinaikkan statusnya dalam tingkat sidik. Itu 30 Desember, berarti 27 hari ya. Artinya barang bukti yang terang benderang yang dikatakan Humas Polda Metro Jaya ada 9 barang bukti itu dalam waktu 27 hari divalidasi. Ya, divalidasi oleh penyidik. Sebenarnya kalau saya penyidik itu cukup 5 hari. Kenapa ini terang benderang? Tetapi ya sudahlah. Ini penyidik saat itu kan ingin bahwa ini tidak ada upaya-upaya hukum praktik atau upaya hukum perawan yang lain dari ya tersangka yang akan ditetapkan dalam gelar perkara, seperti itu dia. Nah, kemudian tanggal 30 Desember setelah kami menerima SPDP dan SP2HP, lalu 1 bulan kemudian dia gelar perkara ya beberapa waktu lalu. Nah, ini kan sudah 1 bulan lebih. Nah, kalau banyak ada yang menyampaikan ini terlampau cepat dan sebagainya, saya pikir itu yang tidak paham hukum acara itu. Ya, yang pasti adalah alat bukti, barang bukti yang kami sampaikan itu terang benderang, kemudian divalidasi dalam proses lidik menjadi alat bukti yang sangat terang benderang. Demikian. Respons Farhad Abbas soal Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Sarankan serangan balik. Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pengancaman dan pemerasan pada pengusaha skincare sekaligus dokter kecantikan yaitu Dr. Reza Gladys. Nikita ditetapkan sebagai tersangka bersama asistennya Mail Saputra. Soal kasus Nikita Mirzani, Farhad Abbas memberikan dukungan pada Nikita Mirzani. Apapun yang terjadi kita ambil yang positif dulu. Ini menyangkut pembayaran 4 miliar yang cukup besar, dimana kenapa kok dia membayar. Saya kalau jadi Nikita Mirzani, mending laporkan skincare itu daripada dibayar, kata Farhad Abbas. Lebih lanjut, Farhad menyebut Nikita Mirzani harusnya maju saja dan melaporkan skincare Reza Gladys. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Lu Reza, lu si Ratu Flexing, ingat ya.
Pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, OOTD lu harus keren, karena yang lu lawan keren. Gua nggak ada lawan kalau soal pengadilan OOTD gue. Kedua, banyak-banyakin makan, jangan kurus ya, nanti lu kepikiran karena lawan gue. Ketiga, usahakan kulit muka, kulit badan lu itu nggak belentang-belentong, biar gue tidak ada celah untuk ngeledekin lu ya. Jangan lupa bawa payung, jangan lupa minta dipayungin tuh 5 orang ya kan. Babu lu tuh yang orang biasa lu jadiin sosokan jadi kayak ajudan, lu pakein safari, lu bawa dia ya. Jadi lu turun dari mobil lu udah dipayungin ya, udah kayak keranda mayat lo, tau nggak? Minta dipayungin mulu, udah kayak keranda mayat lo, tau. Nih gue kalau udah ngomong begini, gue nggak ada remnya, gue gedek. Gue dari kemarin gue diem dibilang ini itu. Itu mah ada di handphone abang. Ya, persiapkan diri ya, mental harus dikuatkan karena lo akan berhadapan sama gue di persidangan ya. Persidangan tuh jaraknya deket. Kak, apa password ini? Deh, Robloxnya. segitu aja dulu, udah mau maghrib, mau sholat. Dah. Pokoknya buat kalian semua, para korban-korban skincare dari geng ular ini, geng abu-abu ini, gengnya Henny Sagara dan lain-lain, jangan kalian takut untuk speak up. Kalian tagin gue aja, nanti gue repost. Bila perlu, kalau kalian butuh bantuan hukum, mau melaporkan, gue siap mensupport. Ya, Boleh. jangan takut, gas, pokoknya gas. Kita harus membuat pinter rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bikin rakyat Indonesia pinter kalau bukan kita doang. Kalau bukan kita yang punya sosial media yang followersnya banyak. Ya, jangan lagi kalian FOMO. Gak usah kalian beli tuh skincare lagi yang dari si geng-geng ular, geng-geng si abu-abu, gak usah. Ya, dia aja gak ada yang pakai skincare sendiri karena mereka tuh tahu betul yang mereka jual itu tidak ada manfaatnya. Lebih banyak mudorotnya, berbahaya. Karena mau di Lu pikir mereka itu pada pakai skincare-nya sendiri? Enggak, say. maksudnya mau beli. Di lain sisi, Farhad juga menyebut Nikita bisa saja tak ditahan apalagi jika ia memberikan barang bukti. Ada kemungkinan Nikita ditahan, tapi saya rasa kalau ada jaminan barang Nikita nggak perlu ditahan lagi. Nikita itu korban atas laporan yang anaknya. Oke, semangat teruslah buat Nikita Mirzani, balas Farhad Abbas. Diketahui permasalahan Nikita Mirzani dan Reza Gladys sendiri bermula dari perselisihan keduanya. Reza menyebut Nikita menjelekkan nama baiknya termasuk produk skincare yang ia produksi. Pada 13 November tahun 2024, Reza Gladys mengaku sempat menghubungi asisten Nikita yaitu Mail untuk bersilaturahmi dengan selebritas tersebut. Akan tetapi, Mail disebut mengancam Reza akan speak up jika silaturahmi yang dijalankan tak menghasilkan uang. Nikita Mirzani dan asisten disebut meminta uang sebesar 5 miliar rupiah untuk tutup mulut soal skincare miliknya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan support kami menyertaimu, Niki. Sabar. Semakin banyak orang yang pengen menjatuhkan kamu, melawan kamu, semakin datang kebaikan, semakin banyak rezeki yang kamu dapatkan. Tidak lain tidak bukan hanya orang syirik yang pengen menjatuhkan kamu, karena mereka iri melihat kamu seorang yang tegar, ya, tegar, sabar, tabah. Jadi mereka tidak bisa seperti kamu, ya, tidak bisa seperti kamu. Makanya mereka kepengen menjatuhkan kamu, melawan kamu sampai kamu terpuruk, ya. Tapi percayalah, orang seperti itu tidak akan bisa tercapai tujuannya. Apapun keadaan kita, seperti apapun fisik kita, pribadi kita, Allah yang tahu, ya, Allah yang tahu. Jadi percaya Allah tetap melindungi dirimu. Karena aku pribadi salut sama kamu. Kamu walaupun single parent, tapi kamu orang tua yang baik, yang berjuang demi anak, berkorban demi anak.
walaupun sedikit agak keras, agak tegas, tapi semua itu berkorban untuk anak, demi anak. Jadi mereka pengen kamu tuh jatuh, makanya bertubi-tubi masalah itu datang, ya, supaya kamu itu terpuruk, karena kamu itu orangnya tegar banget, mental kuat banget, ya. Jadi mereka iri sama kamu, guys. Yang terakhir, Dr. Reza Gladys akhirnya kembali muncul di depan publik. Kali ini, Dr. Reza Gladys ditemani oleh suami tercinta At-Taubah Mufid. Konfliknya dengan Nikita Mirzani mau tak mau menambah sorotan untuk pasangan ini. Dr. Reza Gladys berulang kali ditanya soal penetapan Nikita sebagai tersangka. Namun sikapnya tersebut justru mendekatkan wajahnya ke arah kamera. Dan hanya dalam waktu yang singkat, wajahnya di depan kamera wartawan menjadi perbincangan hangat. Kenapa mukanya lain macam? Kata salah satu warganet. Pada video yang sama, bagian tubuh sang dokter selain wajah turut diperhatikan. Apalagi setelah Nikita Mirzani memberikan julukan baru, yaitu sebagai manusia silver. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.